Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Kalian pernah berpikir, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Kenapa kita harus membahas masa lalu? Kenapa nggak bahas masa depan aja, biar lebih indah? Atau kalian pernah bermain tebak-tebakan? Guru apa yang gak pernah bisa move on? Jawabnya guru sejarah. Masa sih guru sejarah? Mau tahu lebih lanjut? Simak penjelasannya Bu Ita ya. Di sini nih, di kelasnya Bu Ita, kita akan kupas tuntas semuanya. Mulai dari apa itu sejarah, sifat-sifat sejarah, dan pentingnya kenapa kamu harus belajar sejarah. Semua orang pasti memiliki masa lalu. Masa lalu tersebut bisa baik atau buruk. Masa lalu sangat penting untuk kita karena bisa menjadi refleksi diri untuk menentukan rencana selanjutnya yang berhubungan dengan masa depan. Contohnya, ketika kamu sakit, kamu pergi ke dokter. Sang dokter pasti akan bertanya mengenai riwayat kesehatanmu dong. Setelah itu, sang dokter akan membuatkan resep untukmu. Nah, dari cerita tersebut, secara nggak sadar nih, ternyata kamu itu sedang melakukan manfaat sejarah. Nah, kalau masa lalu aja penting banget untuk diri kita, tentunya sangat penting juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yuk, simak terus ya penjelasannya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Bangsa Indonesia tidak muncul dan berdiri dengan sendirinya. Kemerdekaan bangsa Indonesia didapat melalui perjuangan yang mengorbankan darah dan air mata. Tentunya nih karena penjajahan. Berbekal dari pengalaman tersebut, akhirnya bangsa Indonesia mampu mengambil pelajaran untuk menata pertahanan dan membangun negara agar hidup lebih baik tanpa terjajah. Ternyata penting banget ya masa lalu untuk merencanakan masa depan. Jadi guru sejarah itu lebih move on ya, karena guru sejarah bisa merencanakan masa depan, tapi bukan tukang ramal ya. Jadi, supaya kita lebih paham mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu, yuk kita kepoin terus mengenai apa itu sejarah. Sudah siap? Let's go! Menurut asal katanya atau secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Amazing! Pohon yang dimaksud bukan pohon sesungguhnya yang biasa kita lihat ya. Namun, pohon di sini adalah pohon yang merujuk pada skema silsilah keluarga raja tertentu yang berbentuk dinasti pada masa lalu yang menunjukkan sejarahnya raja tersebut. Syajaratun ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah. Kemudian, bangsa Indonesia mau menyebutnya dengan kata sejarah. Sampai di sini sudah paham? Yuk, masih disimak terus penjelasan apa itu sejarah. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history. History artinya masa lalu. Kata tersebut diserap dari bahasa Yunani, yaitu historia, artinya diketahui atau informasi. Sedangkan dalam bahasa Jerman disebut Geschiedenis, artinya sesuatu yang telah terjadi.
Semua definisi tersebut memiliki arti yang hampir sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau dengan manusia sebagai tokoh utamanya. Jadi sebenarnya apa ya pengertian sejarah sebenarnya? Yuk masih disimak terus penjelasan dari kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Kali ini kita bahas mengenai pengertian sejarah menurut para tokoh atau secara terminologis. Yang pertama ada Herodotus. Herodotus berpendapat bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan, melainkan bergerak melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Kalian ada yang tahu siapa sih Herodotus ini? Ya, betul. Herodotus merupakan bapak sejarah dunia. Karena Herodotus pada masa 430 sampai dengan 440 sebelum Masehi di negara Yunani mempelopori penulisan cerita berdasarkan fakta dan ditulis secara sistematis. Pada saat itu, Herodotus menulis peristiwa perang yang melibatkan negara Yunani dan negara Persia. Pasti seru. Herodotus menuliskannya ke dalam buku yang diberi judul Historia. Dari buku inilah lahir yaitu ilmu sejarah. Setelah Herodotus ada seorang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki argumentasi mengenai apa itu sejarah. Sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Setelah Ibnu Khaldun, ada nih seorang ahli sejarah dari Indonesia yaitu Bapak Sartono Kartodirjo. Bapak Sartono Kartodirjo memiliki pendapat sejarah dibedakan menjadi dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif mengacu pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun sejarah subjektif mengacu pada peristiwa sejarah yang ditulis oleh penulis atau sejarawan. Dari pengertian-pengertian yang diunggah oleh para pakar sejarawan itu, kita akan terus membahas yang terkait dengan apa itu sejarah. Tapi sebelumnya kita bahas ya terkait dengan periodisasi sejarah di Indonesia. Sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu periode prasejarah dan periode sejarah. Periode prasejarah adalah semua peristiwa di masa lalu di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada masa ini, peristiwa sejarah hanya sebatas oral history. Apa itu oral history? Yaitu penyampaian peristiwa dilakukan secara lisan, yaitu disampaikan dan dituturkan dari mulut ke mulut. Sudah paham? Sekarang kita bahas terkait dengan periode sejarah, yaitu semua peristiwa di masa lalu di mana manusia sudah mengenal tulisan. Pada masa sejarah ini, manusia sudah mulai mencatat atau menulis peristiwa dengan huruf, gambar, atau simbol-simbol lainnya.
Nah, dari semua penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu setelah kita mengenal tulisan. Sampai di sini sudah mulai paham banget dong. Yuk, kita lanjut. Apakah semua kisah dan peristiwa pada masa lalu merupakan sejarah? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak terus penjelasan Bu Ita ya. Ciri-ciri utama sejarah dibedakan menjadi 3, antara lain 1. Unik. Peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali dan tidak akan pernah terulang persis sama untuk kedua kalinya. Dan yang kedua, penting. Peristiwa tersebut memiliki arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Yang ketiga, abadi. Peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan akan dikenang sepanjang masa. Jadi, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Tidak semua kisah atau peristiwa di masa lalu merupakan sejarah, karena peristiwa sejarah tersebut merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya sekali terjadi. Tentunya yang mempengaruhi hidup banyak manusia dan akan terus dikenang sepanjang masa. Dari kesimpulan tersebut, kita bisa mengambil satu contoh, yaitu peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi di tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena Proklamasi Kemerdekaan memiliki sifat unik, terjadi sekali. Penting karena banyak masyarakat yang terpengaruh, yaitu salah satunya bebas dari belenggu penjajahan. Dan abadi, dikenang sepanjang masa. Buktinya nih, sampai detik ini kita sebagai rakyat Indonesia selalu memperingati hari kemerdekaan kita setiap tanggal 17 Agustus. Bener nggak? Mulai dari upacara bendera sampai serunya pesta rakyat berupa perlombaan-perlombaan yang menantang adrenalin. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya betapa pentingnya kita harus belajar sejarah agar kita dapat memetik hikmah dari sebuah peristiwa untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Selain itu, manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat juga dapat mempersiapkan masa depan melalui pembelajaran dari hal yang pernah terjadi di masa lalu. Sehingga kita dapat menghindari hal buruk dan meniru hal baik dari masa lalu. Sampai di sini penjelasan dari kelasnya Bu Ita mengenai apa itu pengertian sejarah dan kenapa pentingnya kita harus belajar sejarah. Sampai jumpa di waktu selanjutnya di kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Bye-bye.